ada mata kuliah web design, teman-teman. Baik, teman-teman, kemarin ternyata untuk plugin yang digunakan untuk melakukan migrasi data itu masih belum bisa, teman-teman ya. Tidak bisa ya, sudah tidak bisa, teman-teman ya. Ya, berarti teman-teman semuanya memang sudah pluginnya sudah tidak bisa digunakan, tidak apa-apa. Padahal itu plugin yang sudah saya gunakan sekitar 5 tahun, teman-teman ya, WP Migration itu, teman-teman. Tapi it's okay, nggak apa-apa. Nanti kita akan mencoba plugin yang lain, teman-teman. Sebenarnya ada banyak cara, teman-teman. Di antaranya kita nanti akan kita bisa menggunakan special code, kita juga bisa langsung masuk ke Softaculous, dan nanti kita mungkin akan pakai UDraft Plus, teman-teman. Nah, nanti kita pakai UDraft Plus, saya akan share ke teman-teman semuanya video tutorial bagaimana cara melakukan migrasi data menggunakan UDraft Plus, teman-teman. Apa itu UDraft Plus, teman-teman? UDraft Plus itu adalah salah satu cara yang memang cara ini banyak digunakan oleh developer-developer ataupun WordPress developer dari bukan hanya di Indonesia, bahkan dari seluruh dunia, teman-teman. Dan ini menggunakan Google Drive untuk menjadi media migrasi datanya, teman-teman. Nanti akan saya share ya video tutorialnya bagaimana cara menggunakan UDrive dalam melakukan migrasi data, teman-teman. Seperti itu ya. Oke, namun teman-teman, sama pertemuan hari ini kita akan mencoba untuk membuat satu fitur dalam sebuah website yang dimana fitur ini banyak sekali digunakan dan sering kali digunakan, apalagi teman-teman semuanya sebagai mahasiswa ataupun nanti lulusan administrasi perkantoran, teman-teman. Seperti itu. Sebelumnya saya mau tanya kepada teman-teman semuanya. Kita sebagai mahasiswa ataupun nanti lulusan dari administrasi perkantoran biasanya selalu berurusan dengan apa, teman-teman? Kakak tutup pintunya, Kak. Kakak lagi kerja. Kakak. Oke, baik teman-teman semuanya. Biasanya kita dalam administrasi perkantoran itu selalu berhubungan dengan apa ya? Ada yang bisa jawab? Tentang kearsipan. Tentang arsip. Ada lagi yang bisa jawab? Yang lain? Olah data. Olah data. Yang lainnya, silakan. Arsip, olah data, apalagi teman-teman? Korespondensi. Korespondensi bisa. Ada lagi yang lain? Ada arsip, ada olah data, ada korespondensi. Lalu ada apa lagi, teman-teman? Database apakah termasuk? Masuk tapi bukan ranahnya banget sih, Pak. Oke, masuk tapi bukan ranahnya banget. Teman-teman, ketika kita belajar di ranah administrasi perkantoran, baik itu pengolahan data, penginputan data, korespondensi, kearsipan, manajemen kearsipan, dan lain sebagainya, sebenarnya itu semua akan masuk ke dalam satu kategori. Kategorinya apa? Kategorinya adalah penginputan data, teman-teman. Betul nggak? Kearsipan. Kearsipan itu yang ya ada data yang diinput nggak? Ada, teman-teman. Apa yang diinput dalam kearsipan? Nama buku, lalu apa namanya, singkatan dari bukunya apa, dan lain sebagainya, ya. Lalu mamanya dia menyimpannya dengan cara apa, subjek, objek, ataupun dalam geografis, dan lain sebagainya, teman-teman. Itu adalah data-data yang dimasukkan dalam kearsipan. Lalu data-data yang dimasukkan dalam korespondensi, ada apa saja datanya? Nomor surat, apalagi? Tanggal surat, tujuan surat kalau memang suratnya masuk, kalau memang suratnya keluar, kalau suratnya masuk adalah pengirim surat, perihal, dan lain sebagainya. Itu semua masuk ke dalam data, teman-teman. Dan ingat, kalau korespondensi kita harus memasukkan
fisik suratnya juga teman-teman. Jangan sampai cuma di data nama, nomor, lalu tujuan, pengirimnya dan lain sebagainya, tapi ternyata fisiknya nggak ada. Kalau fisiknya nggak ada, maka data tersebut tidak akan berguna teman-teman semuanya seperti itu. Maka kalau untuk korespondensi, ketika kita memasukkan data, fisiknya pun harus kita masukkan. Maksudnya bagaimana Pak fisiknya dimasukkan? Apakah suratnya nanti kita jadikan soft file? Betul. Suratnya nanti dijadikan soft file. Bisa teman-teman menggunakan handphone di foto ataupun menggunakan scanner teman-teman. Nah, sekarang kita akan memasukkan sebuah fitur dalam website yang kita buat dan fiturnya itu adalah berhubungan dengan penginputan data, teman-teman. Seperti itu. Ketika kita menginput data, banyak sekali hal yang bisa kita input. Contohnya, teman-teman punya data. Datanya itu adalah data daftar nama siswa se-Jawa Barat. Itu bisa diinput nggak datanya? Itu bisa dibuatkan aplikasinya nggak atau dibuatkan websitenya nggak untuk input datanya, teman-teman? Bisa. Bisa. Datanya ada apa aja? Nama, Ada nama, lalu tanggal lahir, terus jenis kelamin, jenis kelamin. terus itu tergantung kitanya juga nggak sih Pak? Kayak kebutuhan Betul, yang pengen kita sortir tuh berdasarkan apa? betul. Tergantung data yang ada. Seperti itu. Ya. Contoh lainnya, Pak, saya mau buat aplikasi input data. Boleh. Tapi input datanya, Pak, saya ingin menginput daftar pemuda dan pemudi jomblo se-Asia Tenggara. Bisa nggak, teman-teman? Bisa, teman-teman. Kenapa? Karena memang ada datanya. Contohnya, yang pertama, namanya siapa nih pemuda-pemudinya? Contohnya namanya Mutiara, pemuda-pemudinya gitu ya. Lalu yang kedua, tanggal lahirnya berapa? Contohnya tanggal lahir Mutiara adalah 10 September tahun 2004, contohnya. Lalu tanggal lahir, setelah tanggal lahir umpamanya ada status, tentu saja statusnya adalah jomblo ya, karena memang karena katanya ini adalah data pemuda-pemudi jomblo se-Asia Tenggara gitu kan. Lalu umpamanya yang ketiga datanya, yang keempat datanya umpamanya adalah alasan menjomblo. Contohnya adalah datanya ternyata Mutiara ini alasan menjomblo adalah karena Mutiara ingin menjomblo visabilillah. Contohnya ya. Seperti itu teman-teman. Itu bisa kita inputkan teman-teman. Bisa kita buatkan aplikasi ataupun kita buatkan websitenya teman-teman. Seperti itu. Nah, inilah yang nanti akan kita buat teman-teman ya untuk menginput data dalam sebuah website. Seringkali kita diharuskan untuk memasukkan sebuah form ataupun untuk mengisi sebuah form. Contohnya website pendaftaran mahasiswa ataupun website pendaftaran calon siswa di sebuah SMK. Pastinya nanti kita akan memasukkan sebuah form, betul ya? Lalu contohnya website untuk pendaftaran sebuah lomba nasional. Pasti kita nanti akan memasukkan sebuah form dan lain sebagainya. Nah, form-form inilah yang nanti akan kita buat dalam website yang akan kita pelajari, teman-teman. Seperti itu, ya. Oke. Baik, teman-teman semuanya, selanjutnya saya akan share screen terlebih dahulu ya. Dalam membuat fitur form ini ataupun penginputan data ini teman-teman, saya nggak akan buat website dari nol lagi ya, dari mulai kita buat landing page-nya ataupun home page-nya dan lain sebagainya. Tapi saya akan masuk ke website yang sudah jadi ya. Minggu lalu ataupun pada pertemuan sebelumnya kita sudah membuat sebuah website bersama-sama ya, yaitu website company profile teman-teman, seperti itu. Masih ingat teman-teman website yang ini yang sama-sama kita buat? Website Palu Gada, teman-teman? Ingat. Masih ingat ya? Nah, ini saya akan buat fitur pemasukan datanya ataupun fitur penginputan datanya itu dari website ini saja. Saya nggak akan website buat dari nol lagi ya, karena terlalu lama kalau memang kita buat dari nol lagi. Saya harap teman-teman semuanya sudah mampu membuat sebuah situs ataupun website dasar seperti ini contohnya ya.
Seperti itu. Saya akan off cam dulu, teman-teman. Mohon maaf, takutnya nanti malah di tengah-tengah penjelasan saya malah terputus-putus dalam suaranya maupun ketika menjelaskan saya takutnya malah terlempar. Ini yang record siapa? Ija atau siapa? Andin. Siapa? Andin. Saya, Andin. Pak. Fatma maksudnya. Iya, Fatmari Andin kan. Fat, nanti setelah kamu record tolong dikirimkan ke saya ya untuk apa namanya videonya, nanti akan saya masukkan ke YouTube ya. Ya, Pak. Oke, baik. Teman-teman, di sini saya sudah membuat sebuah website, yaitu website company profile pada sebuah perusahaan. Perusahaannya nanti adalah perusahaan Palu Gada. Apa lu mau gua ada ya. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini contohnya saya ingin membuat sebuah form teman-teman ya. Saya contohnya ingin membuat form, letaknya adalah di sini teman-teman. Formnya itu tentang pendaftaran ya. Formnya itu adalah tentang pendaftaran calon klien teman-teman. Pendaftaran calon klien dari PT Palu Gada teman-teman. Nah, lalu apa yang harus saya lakukan ketika saya ingin membuat form pendaftaran calon klien Pak di sini? Yang pertama, teman-teman, ya, yang harus teman-teman lakukan, teman-teman harus mendownload 2 plugin, teman-teman. Ya. Yang pertama, pluginnya, teman-teman semuanya harus mendownload plugin namanya adalah WP Form, teman-teman. Yang kedua, teman-teman harus mendownload WP Form Google Sheet. Nah, teman-teman semuanya harus punya 2 plugin ini. Yang pertama adalah WP Form. Fungsinya apa sih Pak? Plugin WP Form ini, plugin WP Form ini berfungsi untuk membuat formulir, teman-teman ya. Untuk membuat formulirnya. Lalu, ketika nanti formulirnya sudah diisi oleh pengunjung website kalian, nanti ya database dari formulirnya tersebut ataupun data dari formulirnya tersebut akan masuk ke Google Sheet ataupun Google Spreadsheet teman-teman. Nah, cara untuk mengkoneksikan Google Spreadsheet dengan WP Form kalian ataupun dengan website kalian, kita menggunakan plugin lagi. Nama pluginnya adalah WP Form Google Sheet teman-teman. Seperti itu. Sampai di sini apakah dapat difahami teman-teman? Jadi dalam Paham, membuat Pak. sebuah form, kita harus punya 2 plugin. Yang pertama adalah WP Form, yang kedua adalah WP Form Google Sheet, teman-teman. Dapat dipahami, teman-teman? Paham, Pak. Bisa, Pak. Oke, paham ya. Kita lanjut ya. Oke, baik. Kalau sudah lanjut, kalau sudah dipahami teman-teman semuanya, saya akan masuk ke dalam dashboard terlebih dahulu, teman-teman ya. Saya akan masuk ke dalam dashboard terlebih dahulu untuk mendownload plugin-nya, teman-teman. Nah, di sini saya sudah masuk ke dalam dashboard dari website Palu Gada ini, teman-teman semuanya. Sekarang saya akan masuk ke plugin, teman-teman. Di sini ya. Saya akan masuk ke plugin, lalu saya akan klik add new plugin, teman-teman. Oke. Lalu ketika sudah masuk ke add new plugin, saya akan ketikkan, teman-teman semuanya. Tadi apa? Plugin yang pertama namanya apa? WP Form. WP Form. Oke. Ini ya. Contact form by WP Form, drag and drop form builder for WordPress, teman-teman. Ya. Tinggal diinstal saja WP Form-nya, teman-teman semuanya.
Kita tunggu sampai proses instalasinya selesai ya. Oke, sudah terinstall teman-teman ya. Sekarang kita klik activate teman-teman. Oke, teman-teman, apakah teman-teman sekarang sudah masuk ke dalam dashboard? Apakah tampilannya sudah di dashboard, teman-teman? Di Zoom-nya? Takutnya saya salah share screen ya. Masih yang di itu nggak sih add new plugin gitu loh, Pak? Oke. Sekarang di sini sudah masuk sini belum? Ada tulisan contact Ada. WP Form. Udah ya? Udah. Oke, saya takutnya nggak gerak-gerak layarnya. Takutnya saya share screen-nya hanya share screen satu web aja gitu. Bukan screen layar keseluruhan ya. Oke, teman-teman, di sini bisa kita lihat WP Form-nya sudah kita install dan juga sudah kita aktifkan teman-teman ya. Apakah dapat dilihat teman-teman di sini tulisannya WP Form Lite? Ada. Oke, good. Baik, selanjutnya yang kita lakukan apa, Pak? Yang selanjutnya kita lakukan adalah kita klik WP Form, teman-teman di sini. Apakah terlihat? Ada. Oke, lalu kita klik Add New, teman-teman. Di sini ya. Maka kita nanti akan membuat sebuah form baru. Oke, teman-teman, ketika kita sudah membuat form baru, kita bisa menggunakan sampel ataupun template yang ada, ataupun kita bisa menggunakan blank form, teman-teman. Teman-teman boleh menggunakan yang manapun, mau blank form boleh, mau sampel ataupun template juga boleh, teman-teman. Tapi untuk mempersingkat waktu, saya di sini menggunakan template terlebih dahulu saja ya, supaya lebih gampang. Saya akan klik, lalu saya klik use template, teman-teman semuanya. Nah, maka nanti formnya itu sudah ada template-nya. Tinggal saya ubah-ubah deskripsi ataupun saya tinggal ubah-ubah nama ininya ya teman-teman ya, nama pada kolomnya teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman. Teman-teman, pada tampilan web form ini ada dua tampilan. Yang pertama adalah bentar. Yang pertama adalah tampilan luarnya, teman-teman. Lalu di sini adalah settingnya, teman-teman. Ketika kalian ingin merubah ini, ya, maka settingnya ada di sebelah kiri, sama seperti memakai Elementor, teman-teman. Jadi jangan kalian klik terus, ini kok nggak bisa diganti-ganti, Pak. Jangan seperti itu. Karena apa? Karena ini hanya tampilannya saja, sedangkan settingnya dia ada di sebelah kiri, teman-teman. Seperti itu, ya. Baik, sekarang saya akan ubah namanya, teman-teman. Di sini saya nggak mau pakai name, tapi pakai nama saja, karena memang di sini saya peruntukkan untuk klien dari Indonesia, teman-teman. Seperti itu. Lalu formatnya, kalau orang Indonesia kan nggak ada ya nama depan, nama belakang. Saya formatnya mau yang simple saja. Jadi namanya langsung satu gitu ya. Muhammad Iwan yang Muhammad Iwan doang, nggak ada nama depan, nama belakang. Seperti itu. Lalu di sini ada email, ya email nggak akan saya ubah teman-teman. Kalau teman-teman mau kasih deskripsi, boleh dikasih deskripsi ini gitu ya. Contohnya hanya menerima Gmail. Contoh seperti ini ya. Nah, nanti deskripsinya ada di sebelah bawah teman-teman, seperti ini. Lalu saya ingin memasukkan field baru ataupun saya ingin memasukkan kolom baru, teman-teman, tinggal saya klik add field. Nah, lalu ketika saya memasukkan add fields, teman-teman bisa memasukkan banyak sekali pilihan. Yang pertama, contohnya adalah single item, ya. Lalu ada multiple items ataupun seperti pilihan berganda, teman-teman semuanya. Lalu teman-teman semuanya bisa menggunakan checkbox item dan lain sebagainya, teman-teman. Seperti itu, ya. Saya di sini mau pakai yang checkbox item, teman-teman. Nah, di sini lihat.
Nah, lalu tinggal saya ubah, teman-teman. Contohnya textbox itemnya itu adalah di sini saya mau mengkategorikan perusahaannya ini PT, CV, ataupun PB, teman-teman. Lalu di sini saya ketik jenis perusahaan, gitu ya. Yang pertama contohnya PT. Yang kedua CV. Selanjutnya contohnya adalah UMKM ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi nanti ketika perusahaannya memilih, dia tinggal mengklik saja, teman-teman. Seperti itu ya. Lalu saya akan geser dia ke bawah ya, biar bagus. Nama, di sini namanya mungkin di UM jadi nama perusahaan ya, biar bagus. Oke, nama perusahaan, lalu email, ada jenis perusahaan, lalu di sini umpamanya adalah alamat perusahaan ya, kan karena alamat itu dia besar ya. Penulisannya harus luas gitu ya, alamat perusahaan. Oke. Enggak, saya nggak pakai single item. Oke, teman-teman semuanya. Lalu di sini saya ingin memasukkan satu lagi deh ya. Saya ingin memasukkan nomor handphone deh ya. Nah, di sini saya ubah single line text-nya menjadi nomor telepon gitu ya. Nah, kalau memang wajib di sini tinggal kita klik required, teman-teman. Maka dia wajib diisi, teman-teman. Di sini nomor teleponnya juga akan saya masukkan di bawah email, teman-teman, biar bagus ya. Jadi di sini teman-teman bisa bantu saya, total ada berapa field yang harus diisi. Yang pertama nama perusahaan, yang kedua adalah email, yang ketiga nomor telepon, yang keempat adalah jenis perusahaan, dan yang kelima adalah alamat perusahaan, teman-teman semuanya. Ya, di sini kita sudah membuat form, teman-teman. Di sini saya nggak mau pakai simple contact form, tapi di sini saya buat judulnya yaitu form pendaftaran klien. Nah, seperti ini saja ya. Kalau sudah seperti itu, teman-teman tinggal klik save. Nah, sudah teman-teman, ketika sudah diklik save, maka di sini formnya sudah resmi dibuat, teman-teman. Seperti itu. Nah, tapi ada pertanyaan, Pak. Pak, kalau formnya sudah dibuat seperti ini, sekarang apa yang harus saya lakukan? Yang harus saya lakukan adalah saya harus memasukkan form ini ke dalam sini, ke dalam homepage ini. Betul nggak, teman-teman? Iya, betul. Betul, karena kan ini formnya masih di sini, ya. Formnya masih belum masuk ke dalam homepage ini, teman-teman. Seperti itu. Lalu bagaimana, Pak, cara memasukkan form ini ya ke dalam homepage ini, Pak? Caranya mudah, teman-teman. Tinggal kita klik embed. Apakah terlihat, teman-teman, di sini ada tulisan embed? Terlihat, Pak. Nah, terlihat ya? Oke, good. Sekarang saya akan klik embed, teman-teman semuanya, ya. Lalu, teman-teman, ketika teman-teman klik embed, teman-teman silahkan pilih ini ya, select existing page, teman-teman. Oke. Lalu, teman-teman semuanya, embed in page-nya, teman-teman, silahkan teman-teman klik home, ya. Tadi kan karena dia adanya di home ya, teman-teman. Betul nggak? Kita mau masukinnya ke home. Betul ya?
Saya akan klik home, teman-teman. Lalu saya akan klik let's go. Nah, ini adalah tampilannya, teman-teman. Tapi Pak, saya nggak mau tampilannya kayak gini, Pak. Saya maunya langsung ke Elementor aja, Pak. Bisa atau enggak, Pak? Bisa banget, teman-teman, gitu ya. Contohnya teman-teman nggak mau langsung ke sini, tapi teman-teman maunya pakai embed kode, teman-teman. Pakai code embed, teman-teman. Itu bisa banget, teman-teman. Apa yang harus kita lakukan? Nah, yang harus kita lakukan adalah kita harus membuat kita ataupun kita harus kita harus membuat shortcode-nya dulu, teman-teman. Bagaimana Pak cara untuk melakukan shortcode-nya? Pertama klik embed. Ya. Lalu setelah kita klik embed, lalu teman-teman silakan klik ini, use a shortcode. Sudah, teman-teman? Lalu tinggal klik ini, copy embed code to clipboard. Terlihat nggak, teman-teman? Lihat. Indah, terlihat nggak? Terlihat, Pak. Oke, terlihat ya. Saya akan klik copy embed to shortcode. Maka nanti dia formnya ini, teman-teman, akan masuk ke kode, teman-teman. Nah, nanti kodenya tinggal kita masukkan di home page, teman-teman. Seperti itu ya. Nah, di sini sudah ada home page-nya, teman-teman, ya. Lalu ketika muncul home page-nya seperti ini, ya kita sudah beralih ke home page. Jangan lupa kita masuk ke Elementor, teman-teman, ya. Kita edit with Elementor tadi, lalu kita klik tanda plus di sini, teman-teman. Nah, kita akan pilih yang mana nih, terserah. Teman-teman mau pilih yang kana, yang ini, yang ini, yang ini, ataupun yang ini, itu boleh saja. Contohnya saya ingin berkreasi, saya ingin pilih yang yang memiliki dua ini, teman-teman, yang memiliki dua kontainer, teman-teman. Saya akan klik. Nah, yang pertama, teman-teman semuanya, saya ingin memasukkan judul di sini. Saya akan klik tanda plusnya, lalu saya klik tanda titik-titiknya, teman-teman. Lalu saya masukkan heading di sini. Lalu saya berikan, saya akan ubah headingnya, tulisannya menjadi isi form untuk mendaftar menjadi klien kami. Nah, contoh seperti ini ya. Ini untuk sebelah kirinya, teman-teman. Lalu untuk sebelah kanannya, saya baru memasukkan shortcode-nya, teman-teman. Tinggal saya klik tanda plus di sini, lalu saya klik kode, ketik kode, teman-teman. Nah, ini ada tulisan shortcode. Apakah terlihat, teman-teman? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Oke, teman-teman, sekali lagi di sini, saya terlalu cepat nggak? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Aman ya, kalau terlalu cepat tolong langsung diinterupsi, teman-teman, supaya saya bisa memperlambat penjelasan saya. Lalu di sini kita drag saja, teman-teman, shortcode-nya langsung ke sampingnya. Nah, lalu tinggal kita paste, teman-teman. Klik kanan, paste. Nah, teman-teman, apakah sudah terlihat di sini sudah ada formnya? Sudah terlihat, Pak. Sudah terlihat. Ya, lalu kalau umpamanya teman-teman mau ubah warna formnya, ya warna tulisannya dan lain sebagainya, teman-teman silakan masuk di sini ya, di pengaturan dari WP Formnya, teman-teman. Seperti itu. Nah, teman-teman, di sini sudah ada formnya, teman-teman ya. Sudah ada form yang sudah bisa kita isi. Pertama ada nama perusahaan, ada email, nomor telepon, ada jenis perusahaan, dan juga alamat perusahaan, teman-teman. Seperti itu. Lalu kita update ya. Kita klik update di sebelah kiri bawah ini, teman-teman.
Lalu kita klik update. Maka ketika kita klik update, tampilannya sudah tersimpan di dalam website kita, teman-teman. Seperti itu. Nah, lalu kalau sudah sampai di sini, sudah selesai atau belum, teman-teman? Coba saya mau tanya. Sudah selesai atau belum? Belum, Pak, karena belum ada database datanya. Belum. Karena apa? Karena form yang sudah diisi masih belum masuk ke dalam spreadsheet. Betul? Betul. Nah, lalu caranya bagaimana, Pak? Saya sudah buat form nih, Pak, gitu ya. Saya sudah buat form di sini, namun saya ingin formnya ini ketika sudah diisi, dia akan otomatis terupdate di spreadsheet yang saya miliki, Pak. Bagaimana caranya? Caranya mudah, teman-teman. Yang pertama, teman-teman silahkan teman-teman untuk membuka Google Spreadsheet terlebih dahulu, teman-teman. Saya akan klik New Tab, teman-teman, lalu saya akan ketik Google Sheet, teman-teman. Terlihat, teman-teman? Terlihat, Pak. Terlihat, ya? Pak. Oke. Lalu saya akan klik di sini, ya. Saya akan login terlebih dahulu. Nah, ini karena saya sudah login, maka tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Yang pertama, teman-teman silahkan teman-teman semuanya untuk mengisi namanya, teman-teman. Ya. Yang pertama, teman-teman silahkan untuk mengisi namanya. Tadi saya lupa lagi namanya apa. Sebentar, kita akan masuk ke dashboard dulu supaya kita tahu ya tadi nama formnya apa. Oke, kita masuk ke WP Form. Kita klik All Form, teman-teman. Nah, namanya adalah form pendaftaran klien, teman-teman. Form pendaftaran klien. Saya langsung kopas saja. Namanya adalah form pendaftaran klien. Lalu, teman-teman, di tabel-tabelnya ini kita masukkan semua field ataupun semua kolom yang ada dalam form tersebut, teman-teman. Seperti itu ya. Di sini akan saya klik. Yang pertama ada nama perusahaan. Kita langsung kopas saja teman-teman, nama perusahaannya kita kopas, lalu kita masukkan ke dalam kolom spreadsheet-nya, teman-teman, nama perusahaan. Setelah nama perusahaan ada apa, teman-teman? Email. Email. Emailnya kita kopas, lalu kita masukkan ke dalam spreadsheet. Setelah email ada apa? Nomor telepon. Nomor telepon. Nomor teleponnya kita kopas, kita masukkan ke dalam spreadsheet. Lalu ada apa lagi? Jenis? Jenis perusahaan. Jenis perusahaan. Kita kopas, kita masukkan ke dalam spreadsheet. Lalu apa lagi? Alamat perusahaan ya, terakhir ya. Alamat perusahaan kita kopas, lalu kita masukkan ke dalam spreadsheet, teman-teman. Nah, di sini ada nama perusahaan, email, nomor telepon, jenis perusahaan, dan juga alamat perusahaan, teman-teman. Di sini spreadsheet-nya sudah jadi. Ya. Kalau spreadsheet-nya sudah jadi, apa yang harus kita lakukan? Kalau spreadsheet-nya sudah jadi, teman-teman semuanya, yang harus kita lakukan adalah kita harus mendownload plugin yang kedua. Tadi plugin yang pertama adalah WP Form. Plugin yang kedua itu apa, teman-teman tadi? WP Form Sheet. Google Sheet. WP Form Google Sheet, teman-teman. Seperti itu ya.
Tinggal kita klik plugin di sini. Apakah sudah terlihat teman-teman? Di sini saya ada tulisan plugin. Ada. Oke, kita klik pluginnya, lalu kita klik add new plugin, teman-teman semuanya. Nah, lalu kita langsung ketikkan saja, teman-teman ya, WP Forms Sheet dulu aja ya. Nah, biasanya dia langsung muncul. Nah, ini ya. WP Form Google Sheet Connector. Apakah terlihat, teman-teman? Yang ini ya, teman-teman. Sudah terlihat, Pak. Ini ya, terlihat ya. Oke. Saya tinggal klik install now. Nah, oke. Lalu saya akan klik activate. Nah, maka dia sudah selesai, teman-teman. Nah, kalau sudah selesai, kita akan pergi ke plugin-nya kembali, teman-teman semuanya, ya. Kita akan klik plugin di sini. Kita cek. Teman-teman, apakah sudah ada WP Form Google Sheet Connector-nya? Ada yang upgrade to Pro kan ya, Pak? Ya, ini ya. Hmm. Oke, lalu kita tinggal klik setting, teman-teman. Nah, lalu teman-teman, apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah klik setting? Kita harus mengintegrasikan plugin ini dengan Google Spreadsheet kita yang ini, teman-teman. Bagaimana cara mengintegrasikannya? Simple. Cara mengintegrasikannya, kita cukup melakukan login ke akun Google kita. Yang dimana akun Google-nya itu ya memang harus akun Google yang ada di spreadsheet. Jangan sampai beda akun Google, teman-teman. Ya, contohnya KJ. KJ umpamanya bikin akun Google Spreadsheet-nya pakai email A. Lalu dia koneksinya di plugin-nya itu pakai email B. Kalau seperti itu pasti tidak akan bisa terkoneksi. Harus email yang sama dengan email yang kalian gunakan untuk membuat Google Spreadsheet ini, teman-teman. Seperti itu. Apakah dapat dipahami, teman-teman? Bisa, Pak. Oke, good. Baik, saya sekarang akan melakukan login terlebih dahulu, teman-teman ya. Saya akan klik login. Lalu saya akan menggunakan email yang sudah memang ada. Saya klik lanjutkan. Oke. Lalu saya klik lanjutkan, teman-teman. Oke. Lalu saya akan klik Save and Authenticate, teman-teman, di sini ya. Oke. Lalu di sini, teman-teman, di sini ada tulisannya ya, WP Form Google Sheet Integration, lalu di sini ada tulisan deactivate. Kalau ada tulisan deactivate, berarti email kita sudah teraktivasi, ya. Lalu teman-teman, kalau sebelumnya teman-teman nanti ketika masuk ke sign in itu ada tulisan checklist yang mengharuskan teman-teman checklist. Contohnya adalah WP Form ini izinkan WP Form Google Sheet untuk mengakses informasi-informasi ini dari email Anda. Tinggal kita klik centangnya, teman-teman. Tinggal kita klik centangnya, lalu klik next, teman-teman. Ini tadi saya tidak muncul karena memang sebelumnya sudah pernah saya pakai email saya ini di WP Form. Makanya tadi dia otomatis langsung masuk, teman-teman. Seperti itu ya. Oke, kalau sudah, teman-teman ya, kita akan masuk ke Google Sheet Form Setting, teman-teman. Apakah terlihat, teman-teman, Google Sheet Form Setting? Ada. Di atas ini.
Terlihat Ada ya? Pak, ada. Oke, good. Baik, kalau sudah terlihat, saya akan klik Google Sheet Form Setting di sini, teman-teman. Nah, ketika saya klik Google Sheet Form Setting, saya akan pilih formnya. Nah, tadi formnya kita pakai form yang mana, teman-teman? Form pendaftaran klien. Form pendaftaran klien, betul ya. Kita klik langsung form pendaftaran klien, teman-teman semuanya. Nah, maka nanti dia akan muncul tampilan seperti yang teman-teman lihat seperti ini, teman-teman. Apakah terlihat, teman-teman? Terlihat Pak. Oke. Teman-teman yang tidak di-unmute, tolong di-unmute terlebih dahulu ya. Lalu saya akan klik Google Sheet Connector di sini, teman-teman ya. Lalu enable settingnya saya bikin on. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman, sekarang kita tinggal isi beberapa hal yang ada di sini. Yang pertama, select spreadsheet name. Mati di sini ya, form pendaftaran klien. Tinggal saya kopas saja, teman-teman. Saya kopas, saya paste di sini, select spreadsheet name. Lalu enter spreadsheet ID. Nah, saya akan memasukkan ID spreadsheet saya. Teman-teman, ketika teman-teman ingin memasukkan ID spreadsheet itu ada di link ini, teman-teman. Tapi bukan semua link yang teman-teman copy. Tapi yang teman-teman copy adalah dari mulai D garis miring. Nah, setelah itu baru teman-teman copy. Nah, setelah garis miring D ya, setelah D garis miring baru teman-teman copy sampai ke garis miring edit, teman-teman. Seperti itu. Apakah dapat difahami, teman-teman? Bisa Pak. Coba. Ya, pokoknya nanti ketika teman-teman bertemu dengan huruf D garis miring, setelah itu baru di blok sampai ketemu garis miring edit. Ya, tapi ingat garis miring editnya tidak perlu di copy. Lalu D garis miringnya juga tidak perlu di copy. Yang copy adalah kode di antara D garis miring sampai dengan garis miring edit. Dapat dipahami, teman-teman? Bisa Pak. Coba. Oke. Lalu saya tinggal klik Ctrl C. Saya akan kopas, teman-teman. Sudah saya kopas. Lalu saya akan paste di sini. Lalu sheet tab name-nya itu adalah sheet 1, teman-teman ya. Di sini saya langsung kopas saja sheet 1. Saya klik ketik sheet 1, saya langsung copy paste. Lalu set tab ID-nya saya ketik 0, teman-teman. Seperti ini. Kalau sudah, teman-teman semuanya langsung klik save. Oke, di sini sudah tersave ya teman-teman semuanya. Kalau sudah tersave, teman-teman kita akan coba untuk melakukan penginputan data, teman-teman ya. Saya akan preview di sini, teman-teman. Oke, lalu saya reload agar pengaturannya sudah terbarui juga. Nah, saya akan coba untuk memasukkan data di sini, teman-teman. Ada nama perusahaan, email, nomor telepon, jenis perusahaan, dan alamat perusahaan. Contohnya nama perusahaannya adalah PT Ogah Rugi. Emailnya contohnya ogahrugi gitu ya, @gmail.com. Nomor teleponnya 08555555 gitu ya. Lalu jenis perusahaannya contohnya adalah PT, alamat perusahaannya adalah Jalan Diponegoro, nomor 25 Tangerang Selatan. Nah, seperti ini ya. Di sini tuh sudah kita isi teman-teman datanya, lalu kita klik submit.
Oke, di sini sudah ada bacaan. Thanks for contacting us. We will be in touch with you shortly. Kita akan melihat, teman-teman. Apakah di spreadsheet-nya otomatis terisi, teman-teman? Iya, Pak. Di spreadsheet-nya dia otomatis terisi, teman-teman semuanya. Inilah yang kita dapatkan, teman-teman, ketika kita menggunakan WP Form dan juga WP Google Sheet, teman-teman. WP Form Google Sheet, teman-teman. Seperti itu, ya. Jadi ketika orang-orang mengisi data di sini, ya, ketika orang-orang mengisi data di sini, di form ini, maka Google Sheet-nya nanti akan terupdate secara otomatis dan langsung secara real time, teman-teman. Seperti itu. Oke, baik. Sampai di sini, teman-teman, apakah ada pertanyaan? Silakan. Aman, Pak. Aman. Yang lain, Pak, saya Pradipta? izin tanya, boleh Pak? Boleh, silakan. Tadi siapa yang mau tanya tuh? Saya Pak Pradipta Pak. Oke, silakan Pradipta. Oke Pak, ini sebelumnya terima kasih Pak tadi untuk arahannya menggunakan WP Form yang juga yang Google Sheet-nya tadi. Nah pertanyaan adalah, kan tadi dari Pak Iwan itu mencontohkan ketika di Google Spreadsheet-nya itu masih dalam bentuk raw data gitu ya Pak ya. Dalam bentuk raw Betul. data yang akhirnya ketika ada input langsung masuk ke tab sheet yang raw data. Nah Oke. ketika kita ingin mengolah data tersebut Pak, bisa nggak misalnya kita masukkan datanya itu langsung dalam bentuk kepengolahannya, misalnya sudah disetting ada bentuk grafiknya ataupun sudah kita pakai hal-hal yang lainnya, itu apakah bisa Pak? Itu saja Bisa. sih paling pertanyaannya Pak. Terima Oke, kasih. good question ya Pradipta. Pak, bisa nggak sih datanya ini langsung masuk ke pengolahan data? Contohnya, tadi kan ada masuk tuh nama-nama perusahaan, lalu kan contohnya Pradipta ingin melihat presentase. Mana perusahaan yang masuknya PT, mana perusahaan yang masuknya CV, dan mana perusahaan yang masuknya UMKM. Seperti itu ya contohnya Pradipta ya. Betul Pak. Nah, contohnya presentasenya tuh kamu mau masukkan dalam bentuk diagram donat ataupun diagram batang gitu kan. Seperti itu ya, Pradipta ya. Betul Pak. Nah, kalau seperti itu, kalian cukup tinggal langsung masukkan di spreadsheet-nya ya. Kalian tinggal langsung masukkan di spreadsheet-nya kode-kodenya ya. Kalian kode spreadsheet itu kurang lebih sama seperti kode Excel, teman-teman semuanya. Nanti di spreadsheet-nya otomatis dia akan mengkalkulasi juga secara otomatis, teman-teman. Seperti itu. Saya akan sedikit contohkan, teman-teman semuanya. Contoh, Pak, saya di sini kan sudah ada, Pak, di spreadsheet gitu kan ya. Saya datanya udah ada di spreadsheet nih, Pak. Bisa nggak sih, Pak, hasil spreadsheet-nya ini saya tampilkan juga di website? Jawabannya adalah bisa, teman-teman. Seperti itu. Jadi contohnya nih Fatma. Fatma sudah buat website. Websitenya sudah diisi nih contohnya yang nama Fatma Ari gitu ya. Lalu di sini emailnya apa, lalu nomor teleponnya apa. Lalu Fatma ini ketika submit ingin hasil submit dari seluruh orang ini bisa ditampilkan di website. Itu jawabannya adalah sangat bisa, teman-teman semuanya ya. Bagaimana Pak caranya? Caranya simpel, teman-teman semuanya. Kita tinggal ke form ini, teman-teman, seperti ini ya. Kita tinggal ke form ini, lalu kita tinggal klik file, lalu kita klik bagikan, lalu kita klik publikasikan ke web, teman-teman. Ya, kalau sudah seperti itu, tinggal kita klik sematkan, teman-teman. Lalu kita klik publikasikan, lalu kita klik OK. Nah, di sini ada kodenya, teman-teman. Terlihat, teman-teman? Terlihat, Pak. Ya, Pak. Terlihat. Oke, kodenya tinggal kita kopas. Ya, boleh kita kopas saja. Lalu kita masuk ke dalam website kita, teman-teman. Saya tambahkan satu lagi di sini. Satu kontainer lagi. Lalu saya klik di sini. Lalu saya ketik kode. Saya masukkan shortcode di sini. Nah, saya masukkan shortcode di sini, lalu saya tinggal pastekan spreadsheet-nya. Nah, ini tampilannya, teman-teman. Apakah tampilannya juga masuk, teman-teman, di sini? Udah, Pak. Udah. Betul ya? Udah.
Nah, kalau umpamanya kalian ingin seperti Pradipta tadi yang tadi tanyakan oleh Pradipta ya. Contohnya Pak, dari data ini Pak, saya mau di sheet selanjutnya, di sheet yang lainnya Pak, di sini contohnya ya. Di sheet yang kedua ini Pak, saya ingin hasil dari penginputan data ini diolah di sini Pak dalam bentuk diagram dan lain sebagainya. Bisa teman-teman. Tinggal kalian gunakan rumus Excel sederhana saja, kalian masukkan di sini ya untuk diagramnya. Lalu sheet yang di sinilah yang nanti kalian masukkan ke dalam websitenya. Dan nanti diagramnya pun akan berubah-ubah real time sesuai dengan data yang diinput teman-teman. Seperti itu. Apakah dapat difahami, Pradipta, teman-teman sekalian? Oke, berarti ini tuh harus tetap di beda sheet gitu ya Pak, yang nggak bisa kayak ketika ada yang input langsung di sheet yang sama, itu dalam bentuk tampilan dashboardnya itu udah dashboard hasil editing gitu Pak. Sebenarnya bisa-bisa saja, tapi agak sulit ya untuk diaplikasikan, apalagi di sini kita sambil belajar web design ya. Sebenarnya bisa kita tapi tidak menggunakan Google Spreadsheet, tapi kita menggunakan Google Data Studio. Nah, tapi Google Data Studio ini agak sedikit advance materinya, seperti itu teman. Jadi malah pada bingung semuanya ya. Kalau diajarin, kalau langsung membahas web design sekaligus membahas tentang Google Data Studio. Saya coba akan tampilkan satu website yang saya buat menggunakan Google Data Studio, teman-teman ya. Saya akan share screen sebentar di sini, lalu saya akan masuk ke dalam website yang pernah saya buat untuk menggunakan Google Data Studio. Jadi nanti yang masuk yang keluar adalah hasil olahan datanya saja, betul ya Pak Dipta ya? Betul Pak. Oke, di sini contohnya saya pernah buat di Iku Project kalau nggak salah ya. Saya open. Kemudian saya nggak lupa ya nyimpannya di mana. Karena ini project 2 tahun lalu, teman-teman. Suara saya macet ke sih, guys? Cek, cek. Suaranya aman, Pak. Jelas kok Pak, aman. Aman. Saya stop video dulu deh nih karena di video saya patah-patah teman-teman ya. Saya buka satu aja dulu ini ya. Ini saya buat dulu buat fakultas teman-teman untuk website ini ya. Ini lalu saya akan masuk ke Magister Manajemen ya. Nah, di sini saya akan klik ini ya, lihat data IKU. Nah, ini agak lama teman-teman loadingnya karena memang internet saya sedang tidak bagus. Jadi nanti dia akan masuk ke sistem pengolahan data di Google Data Studio seperti ini teman-teman. Ini sebentar ya, masih belum terbuka dia sistem embednya. Maksudnya gini ya, Pradipta? Betul sekali Pak. Iya, itu dia pakai Google Data Studio. Kalau pakai Google Data Studio dia agak sedikit ribet, tapi hasilnya seperti ini, dia bisa benar-benar ada dashboard yang memang ada barometernya. Tapi kalau kita menggunakan spreadsheet, ya kita mau nggak mau harus menggunakan sheet lainnya. Tidak langsung pada sheet yang sama. Karena kan kalau pakai spreadsheet, untuk sheet pertama itu untuk penginputan data. Kalau kita langsung masukkan pengolahan datanya di spreadsheet yang sama, itu boleh-boleh saja. Tapi kan nanti ketika dia menginput data dan makin lama makin ke bawah, nanti tertimpa. Akhirnya kan nanti malah nggak bagus tampilannya. Seperti itu ya. Dapat dipahami teman-teman semuanya? Siap, aman Pak. Terima kasih Pak Iwan. Yuk, sama-sama. Ada pertanyaan lain teman-teman? Silakan. Oh iya, nanti untuk penugasannya, teman-teman silahkan buat form seperti ini, teman-temannya boleh untuk isi formnya bebas. Kalian buat di company profile yang telah kalian buat. Ya, jadi kalian nggak buat website baru lagi, tapi cukup pakai
website yang pernah kalian buat ya, yaitu website company profile seperti itu. Sampai di sini apa dapat dipahami teman-teman? Fatma dapat dipahami? Paham, Pak. Bisa. Oke, KJ apakah dapat dipahami instruksi penugasannya? Nanti yang dikirim SS-annya juga, Pak. Yang dikirim SS-nya juga. Oke. Oke, baik teman-teman semuanya jangan lupa ya minggu depan kita ada acara alumni berbagi teman-teman semuanya silakan nanti KJ ataupun Fatma follow up ke saya mengenai foto dari pembicara yang akan berbicara pada minggu depan. Saya tetap akan hadir untuk mendampingi alumni ini teman-teman. Lalu jangan lupa ya untuk membuat virtual background dan juga e-flyer-nya. Baik teman-teman semuanya, jika tidak ada pertanyaan, maka saya akan tutup untuk perkuliahan kali ini. Namun sebelum perkuliahan kita tutup, silakan dokumentasikan terlebih dahulu. Coba di off record dulu